Anda melihat pergerakan IHSG pada hari ini, kita tahu di bulan Oktober ini merupakan situasi yang tidak baik begitu ya bagi IHSG pada bulan Oktober, bahkan secara satu pekan sudah tertekan lebih dari 2%. Bagaimana nasibnya untuk hari ini? Silakan. Baik, kalau kita melihat IHSG ini memang terkoreksi ya dalam beberapa hari terakhir, bisa kita bilang kalau koreksi hari ini berlangsung sampai dengan akhir sesi, maka IHSG 3 hari beruntun dalam zona merah, dan ini dipengaruhi oleh berbagai sentimen ya, terutama di pekan ini kita menemui eh, kondisi perang di Timur Tengah yang semakin memanas dengan Iran yang membalas dendam ke Israel, kemudian juga sepertinya ini akan mempengaruhi pada harga minyak ya, yang kemungkinan akan ada potensi melanjutkan kenaikan, dan ini tentu akan mempengaruhi dari kita, karena Indonesia itu kan net importer ya untuk minyak, apalagi setiap kenaikan 1 US dollar harga minyak itu akan memberikan beban kepada pemerintah kita itu 3,5 sampai dengan 4 triliun untuk subsidi. Jadi itu perlu dipertimbangkan, apalagi kalau kita melihat kondisi sekarang yang sempat pada 1 Oktober itu kan Tamax atau BBM non subsidi kan turun ya, tetapi kalau kondisi ini semakin berlanjut tentu akan berpengaruh pada inflasi ke depan. Dan kita juga masih pada mode wait and see untuk menanti data yang lebih lengkap terkait data Amerika ya, terutama untuk pasar tenaga kerja, yang mana ini menjadi penentu apakah The Fed akan lebih lunak atau tidak dalam kebijakan moneternya. Tapi kemarin sempat Jerome Powell berkata bahwa tidak akan terburu-buru. Nah, inilah yang membuat berbagai ketidakpastian mengunjang IHSG kita. Oke, baik. Dari dua sentimen bisa dikatakan akan menjadi penekan di IHSG ke depannya. Lalu di level berapa IHSG akan rebound begitu? Level support dan juga resistance yang Anda lihat situasinya pada saat ini, sentimennya pada hari ini begitu? Baik, saya melihat IHSG masih ada potensi untuk sampai dengan 7350 ya, support yang patut kita perhatikan begitu. Sementara resisten ya kita masih berharap pada 7600, 7700. Tapi saya kira level support 7350 potensi menjadi bounce back yang cukup menarik, bahwa kalau kita melihat dari beberapa konstituen yang menyeret IHSG turun itu kan banyak yang big caps ya, terutama dari sisi perbankan, kemudian juga ada saham konglomerat juga. Jadi kita bisa mencermati jika valuasi sudah semakin menarik, terutama untuk perbankan, kita bisa cicil lagi untuk investasi. Oke, ada satu lagi sentimen yang mungkin belum kita bahas, yaitu di mana negara China saat ini sedang memberikan stimulus ekonomi besar-besaran. Ini disebut-sebut membuat akhirnya investor asing ini berkaburan keluar dari Indonesia dan pindah ke China. Bagaimana Anda melihat situasi ini atau sentimen ini berpengaruh terhadap pasar domestik kita, Tasya? Baik, sebenarnya kalau kita melihat dari stimulus jumbo China ya, kita melihat dulu pada bursa saham di China sendiri yang sepanjang pekan ini bisa dibilang cukup bergairah. Betul. Bahkan SSEC dan SDHC kalau kita tarik mundur selama sepekan itu naiknya sudah lebih dari 20% begitu ya. Karena memang di sini pelaku pasar ini banyak yang takut kehilangan momentum dari stimulus jumbo ini. Mengingat juga kalau kita lihat tren harga saham dari bursa China itu selama berbulan-bulan turun begitu ya. Jadi memang China itu kan menggelontorkan stimulus yang digunakan untuk stabilisasi pasar saham ya. Mereka mengeluarkan sekitar kalau dirupiahkan 2.000 triliun begitu. Kemudian ditambah dengan akan adanya special bond, kalau ditotalkan itu bisa sampai 4.000 triliun, dan juga mereka melakukan ini juga bisa dibilang stimulus kepada ini ya, untuk mengatasi masalah internal mereka, di mana penuaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran seperti itu. Jadi ini memang stimulus yang terbilang jumbo begitu, bahkan melampaui jumlah APBN Indonesia di sekitar 3.000 triliunan. Ya memang kalau kita bandingkan secara PDB, China itu kan 14 kali lipatnya ya dibandingkan Indonesia. Jadi cukup wajar untuk angka yang sejumbo itu. Jadi ini saya melihat pergeseran saja ya, aliran dana asing melihat China ini menjadi pasar yang cukup prospektif, tapi saya melihat ini untuk jangka pendek. Karena pada akhirnya stimulus ini kan digunakan untuk menyelamatkan ekonomi mereka yang sedang terpuruk kan, apalagi dari kondisi properti mereka yang masih loyo begitu. Jadi saya kira kalau nanti China kembali pulih, inflasi juga kembali terakselerasi, kayak yang kemarin sempat mengalami deflasi juga kan, ini akan menguntungkan Indonesia juga, mengingat China juga partner dagang terbesar bagi Indonesia. Oke, baik. Tapi masih di beberapa sentimen begitu. Tadi ada menyebutkan bahwa stimulus ekonomi China ini sifatnya lebih ke jangka pendek. Tapi di sisi lain, sentimen-sentimen yang harus dihadapi oleh Indonesia dari eksternal atau dari global juga tidak baik begitu. Situasi panasnya geopolitik, kemudian dari domestik juga kita masih berada di bawah atau dihantui oleh narasi bahwa daya beli kita melemah. Ini juga ditunjukkan lewat rupiah yang
per minggu ini juga semakin melemah begitu, padahal kemarin sudah sempat stabil. Nah, apakah ini akan mendorong net foreign outflow kita juga akan terus keluar? Mengingat beberapa hari terakhir juga angkanya juga cukup jumbo begitu, investor asing keluar dari pasar domestik kita, Tasya. Baik, saya rasa foreign outflow masih potensi terjadi ya. Kalau kita tarik mundur dalam sepekan itu sudah lebih dari 6 triliun begitu dari pasar saham sendiri, dan saya rasa ini cukup wajar karena kalau kita melihat dari sisi rupiah ya, penguatan itu kan cukup terjadi cepat dalam beberapa pekan lalu, di mana dari level 16.000 kemudian sempat ke 15.070 kalau tidak saya salah paling kuatnya. Dan pekan ini kalau misalnya hari ini ditutup merah juga berarti sudah 5 hari beruntun rupiah kita tuh melemah. Jadi saya lihat ini adalah normalize, walaupun memang ada banyak sentimen eksternal yang mempengaruhi, termasuk dari perang Israel dan Iran, kemudian juga kalau kita melihat indeks dolar itu juga melambung lagi bahkan ke level sekitar sebulan yang terkuat, dan itu memang cukup ini ya, tekanan eksternal yang besar begitu. Kalau dari sisi internal sejauh ini belum ada pandangan terkait ini ya, hubungan dengan deflasi dan juga kondisi manufaktur kita yang terkontraksi begitu. Saya lihat memang deflasi ini akan pengaruhnya ke daya beli dan juga berbagai harga bahan pangan pokok yang potensi turun begitu ya. Tapi sebenarnya deflasi ini jika terjadi beruntun begitu ya, yang memang ini merupakan catatan buruk sebenarnya. Tetapi kalau misalnya nanti harga bahan pokok itu sudah turun, harusnya dari seseorang yang memiliki pendapatan tetap, mereka akan memiliki kelonggaran dari sisi keuangan mereka untuk melakukan beli ke barang-barang tersier begitu ya, ataupun sekunder. Jadi saya rasa ini kita perlu monitor lagi ke depannya, terutama kita menanti prospek suku bunga yang turun, apalagi ini masih di fase awal.